Netizen Konoha ini banyak yang tak tahu tapi sok tahu dan merasa sombong. Macam pembangunan sirkuit di Mandalika di Indonesia itu katanya akan jauh lebih bagus daripada di Sepang, dan itu juga ditayangkan di media sosial. Akan tetapi ketika influencer Indonesia tahu sendiri fakta di Sepang Malaysia, langsung berbanding balik. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya sendiri itu orang Indonesia, tapi saya merasa pelik dengan ulah-ulah tingkah laku netizen Konoha ini, geng. Kalau kita katakan IQ rendah, dia orang malah. Kalau kita percaya tapi tak sesuai fakta. Seperti contoh di Indonesia ini tengah ada baru termasuk baru ya, pembangunan sirkuit Mandalika yang berada di Lombok. Nah, setelah sirkuit itu sudah jadi sempurna, mengkeluarkan katanya Malaysia itu ketar-ketir dengan sirkuit Indonesia. Malaysia di Sepang takkan laku karena kalah saing dengan sirkuit Mandalika di Indonesia. Akan tetapi fakta itu berbanding balik ketika influencer Indonesia itu memberitakan dan juga mengetahui fakta di lapangan. Karena rasa penasaran dia orang itu pergi ke Mandalika dan juga pergi ke Sepang, Malaysia. Dan ternyata jawabannya membuat kita play game. Oke, kita tengok dulu ulasan dari dia orang tersebut, nanti baru kita ulas balik. Oke, coba langsung kita simak videonya. Guys, Indonesia punya sirkuit Mandalika yang udah grade A, tapi kenapa sampai sekarang Indonesia belum juga menggelar Formula One dan malah ada wacana untuk buat sirkuit di PIK 2. Jadi guys, kalau Indonesia mau menjadi tuan rumah Formula One, yang disiapkan itu bukan cuma sirkuitnya aja, tapi ada 3 aspek lain yang harus terpenuhi. Yang pertama, dari segi infrastruktur. Jadi kemarin pas MotoGP itu, at least ada 3 pesawat kargo yang harus mampir di Bandara Lombok, dan hal ini membuat Bandara Lombok itu jadi hampir penuh. Nah, mungkin dari ukuran Bandara Lombok yang kurang besar, jadi pesawat itu harus bergilir untuk bisa pakai runway dan mendarat di Bandara Lombok. Ini baru MotoGP yang cuma pakai 3 pesawat kargo, belum lagi jet pribadi pembalap. Bisa kebayang nanti Formula One pasti pesawat kargonya lebih banyak kan guys, dan apakah infrastruktur Bandara Lombok dapat menampung traffic tersebut. Yang kedua, dari segi akomodasi, baik itu orang Indonesia atau fans dari luar negeri, itu pasti mereka semua butuh penginapan kan. Kalau kalian takut F1 di Indonesia itu bakal sepi penonton, justru dengan adanya F1 di Indonesia itu akan mendatangkan turis dari mancanegara nonton ke Indonesia guys. Masalahnya jumlah kamar hotel di Mandalika ini masih terbatas. Jadi kita para fans nih, selain kita nge-war untuk tiket F1, nah kita juga harus nge-war untuk kamar hotel ya guys. Sebenarnya bisa sih kita nginep di homestay gitu di rumah warga, atau kita cari hotel agak jauhan. Cuma ini kayak kurang praktis kan, kita harus butuh transportasi lagi untuk sampai ke sirkuitnya. Dan yang ketiga, ini adalah aspek keselamatan. Jadi guys, jalur evakuasi di sirkuit Mandalika itu lebarnya tidak cukup untuk lebar mobil Formula One. Mungkin karena dari awal ini didesain khusus untuk MotoGP kan, jadi lebih mengikuti standar FIM. Tapi kayak sayang gitu gak sih guys, kenapa pas dibangun gak sekalian aja gitu standarnya FIM-nya terpenuhi, standar FIA juga terpenuhi, supaya gak terlalu banyak yang direnovasi gitu. Harusnya ya, kalau kurangnya itu dari sirkuitnya aja, itu akan lebih gampang bagi pengelola sirkuit untuk merenovasi apa yang kurang, tinggal ditambahin aja sesuai dengan standar FIA. Tapi kalau kurangnya dari akomodasi atau dari infrastruktur, pasti banyak pihak yang harus terlibat di sini, kayak developer, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Apalagi ini pasti butuh komitmen yang besar kan dari pemerintah untuk memajukan motorsport di Indonesia. So guys, kira-kira gimana pendapat kalian mengenai sirkuit Mandalika ini yang sangat indah, tapi sayangnya nggak bisa menggelar Formula One? Apakah kalian kecewa atau kayaknya udah biasa aja? Apakah ada F1 di Indonesia atau enggak? Aku tetap nonton di luar negeri. Kira-kira gimana pendapat kalian guys? Komen ya di sini. Disclaimer dulu, ini pendapat saya pribadi ya geng. Saya itu tetap bangga dengan adanya
pembangunan Mandalika, sirkuit Mandalika yang ada di Indonesia, tepatnya di Lombok ya geng. Yang membuat saya kecewa itu para netizen-netizen Indonesia cara mempromosikan. Kalau mempromosikan pembangunan di negara kita ini bagus, baik-baik saja, akan tetapi jangan menjatuhkan negara jiran dan karena itu mendekati kesombongan, dan ketika itu tak sesuai dengan fakta, otomatis orang-orang itu ketika kamu membuat statement yang seperti itu, orang-orang itu lagi-lagi semakin penasaran. Apalagi para fans-fansnya MotoGP ya, itu pasti akan penasaran dan membuktikan fakta di lapangan, pergi ke Mandalika dan juga ke Sepang. Nah, ketika dia orang sudah pergi ke sana, apa jawabannya? Membuat kita malu sendiri. Betul tak? Kita lanjutkan dulu videonya. Konten aku yang ngebahas kenapa pre-season test MotoGP selalu di Sepang. Ternyata kolom komennya rame banget. Ramenya bukan cuma sama teman-teman dari Indonesia. Kalau itu kan udah sering ya. Tapi kali ini sama teman-teman yang ada di Malaysia juga. Terima kasih banyak. Salam kenal semuanya buat teman-teman di Malaysia. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu ya. Terima kasih udah ikutan komen. Terima kasih banyak juga yang sudah follow. Nah, di kolom komen ini rame banget karena banyak terjadi perdebatan. Jadi ada yang membandingkan, gak semua, tapi ada yang membandingkan, oh bagusan Mandalika, bagusan Sepang, segala macam. Sebetulnya tujuan dari konten itu bukan untuk membandingkan, tapi untuk memberikan penjelasan kenapa Sepang yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan pre-season testing. Mandalika juga pernah, waktu akan diadakan race untuk pertama kalinya di Mandalika tahun 2022. Nah, untuk meluruskan, ada komen-komen yang sebetulnya mungkin memancing perdebatan di kolom komen. Salah satunya misalnya gini, berarti Mandalika salah desain ya, padahal Sepang udah duluan ada. Sebenarnya bukan masalah soal salah desain, guys. Seperti yang sudah dijelaskan di konten ini, sebetulnya karakteristik sirkuitnya memang berbeda. Mandalika beda, Sepang juga beda. Dan memang ya Sepang itu udah jadi langganan buat testing dari dulu, gitu aja sih. Bahwa MotoGP sekarang sudah berada di sirkuit Sepang Malaysia untuk meliput pre-season test Sepang. Ini adalah hari pertama. Mau lihat nggak di layarnya ada apa? Seperti yang kalian lihat tuh, ini di media center. Layarnya isinya juga begini. Wow. Jadi kalau tanya-tanya kenapa Mbak, kok nggak ada tayangannya di TV? Ya menurut Anda, udah percaya kan sekarang? Tes pramusim MotoGP lebih memilih sirkuit Sepang di Malaysia karena beberapa alasan utama. 1. Kondisi cuaca yang konsisten. Malaysia memiliki iklim tropis yang panas dan lembab sepanjang tahun yang memungkinkan tim menguji performa motor dalam kondisi cuaca stabil. Hujan bisa terjadi, tetapi biasanya dapat diprediksi sehingga tim masih bisa merencanakan sesi tes dengan baik. 2. Layout sirkuit yang lengkap. Sepang memiliki kombinasi tikungan cepat, tikungan lambat, trek lurus panjang, dan area pengereman keras yang membantu tim menguji berbagai aspek performa motor seperti kecepatan, akselerasi, aerodinamika, dan pengereman. Ini menjadikannya tempat yang ideal untuk pengembangan dan simulasi balapan nyata. 3. Temperatur tinggi untuk uji daya tahan. Dengan suhu aspal yang bisa mencapai lebih dari 50 detik, Sepang adalah tempat yang baik untuk menguji ketahanan mesin, ban, dan sistem pendinginan motor sebelum musim dimulai. 4. Fasilitas lengkap dan infrastruktur mendukung. Sepang memiliki garasi modern, paddock luas, dan akses mudah ke teknologi telemetri untuk tim. Lokasinya dekat dengan pusat logistik di Asia, sehingga memudahkan pengiriman suku cadang dan peralatan. 5. Biaya relatif terjangkau. Dibandingkan dengan sirkuit di Eropa, biaya operasional di Malaysia lebih rendah, baik untuk tim maupun penyelenggara. Dekat dengan pabrik beberapa tim MotoGP, seperti Honda dan Yamaha di Jepang, sehingga memudahkan logistik pengiriman motor dan komponen baru. 6. Basis penggemar yang besar. Malaysia memiliki banyak penggemar MotoGP, yang membuat sesi tes pramusim di Sepang lebih menarik bagi media dan sponsor. Karena faktor-faktor ini, Sepang tetap menjadi pilihan utama untuk tes pramusim MotoGP. Maka dari itu ya wajar, tes pramusim MotoGP lebih memilih Sepang Malaysia. Karena Sepang lebih unggul kalau dibandingkan Mandalika. Ya walaupun Mandalika kalah jauh dengan Sepang kita sebagai rakyat Indonesia,
Harus banggalah punya sirkuit juga. Iya, iya, Kalau bisa betul-betul. ya belajar dari sirkuit Sepang, karena pengalamannya sudah puluhan tahun. Sepang. Mbak MotoGP sekarang sudah berada di sirkuit Sepang, Malaysia untuk meliput pre-season test Sepang. Ini adalah hari pertama. Mau lihat nggak di layarnya ada apa? Oh, Seperti yang kalian lihat tuh, ini di media ini yang center. saya tayangkan tadi ya. Nih. Layarnya isinya juga begini. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa Mbak, kok nggak ada tayangannya di TV? Ya menurut Anda, udah percaya kan sekarang? Konten ini buat kalian yang dikit-dikit suka nanya kenapa sih pre-season test MotoGP selalu di Sepang? Kenapa sih nggak di Mandalika aja? Kan sebelumnya gue udah pernah bilang ya, Sepang ini punya longest straight yang bisa mengukur kekuatan dari mesin motor MotoGP. Nih, longest straight-nya. Mau tahu nggak panjangnya berapa? Longest straight-nya, jadi trek yang terpanjang di Sepang adalah tuh 920 meter, hampir 1 kilo. Dan total dari semua nih sirkuit Sepang, besarnya adalah 5,54 kilometer. Jadi Sepang ini memang sirkuit yang besar. Kalau yang ini layoutnya Mandalika, ini adalah longest straight-nya. Kita lihat berapa panjangnya ya dibandingin sama Sepang tadi. Kalau di Sepang tadi 920, ya 1 kilo kurang dikit. Kalau di Mandalika 723 meter. Dan total length-nya, total panjang dari sirkuitnya adalah 4,3 kilometer. Jadi memang Sepang itu sirkuit yang lebih besar daripada Mandalika. Kalau yang ini jarak dari Kuala Lumpur International Airport ke sirkuit Sepang pakai Google Earth 5,3 kilometer. Kalau yang ini adalah jarak dari Airport Lombok ke Mandalika. Tuh 14,9 kilometer. Jadi alasan kenapa Sepang dipilih ya karena sebetulnya secara data yang dikumpulkan di Sepang akan lebih lengkap aja kalau tesnya dilakukan di sana. Kenapa Sepang International Circuit selalu dipilih sebagai venue kepada winter test? Satu sebab cuaca lah. So negara-negara European tengah winter, so obvious dengan temperature yang tiap menentu, so sukar untuk diorang dapatkan tetapan jentera sebelum diorang bersaing pada season 2024. Antaranya Sepang menawarkan cuaca yang agak unik. Kadang-kadang dekat Lita tu sendiri, sebelah north hujan lebat, sebelah south kering. Tiba-tiba cuaca bertukar dari panas ke sejuk dan ke hujan. Sikit sebanyak dapat kumpulkanlah data-data sebelum diorang mula berlumba di serata dunia. Okey, antara lain adalah sebab layout di Lita Sepang sendiri begitu unik. Elevation track dan juga degree of difficulty dekat setiap corner. Seperti contoh turn 1 approaching to turn 3, elevation begitu ketara. Naik ke turn 4 akan ada uphill sedikit, and then 5 and 6 downhill, and then dekat turn 15 sendiri ada off camber punya corner. So sikit sebanyak tetapan-tetapan corner tu memberikan jentera peluang untuk dapatkan data sebaik mungkin sebelum race di Lita-Lita lain lah. Kiranya ibarat kalau kita survive race di Sepang, kita survive race di Lita serata dunia. Okay, antara sebab lain adalah sebab accessibility di Sepang sendiri. Sebab lokasi Sepang terletak berdekatan dengan Kuala Lumpur International Airport, and then urusan logistik dan juga kemasukan barang-barang peralatan perlumbaan mudah, and then compare to track-track lain di serata Asia, accessibility itu agak sukarlah. Custom dan juga government punya requirements untuk patuh kepada arahan-arahan tertentu, and then Malaysia ni lebih straightforward, lebih mudah untuk masuk. So salah satu sebab kenapa Malaysia terpilih. Kenapa Sepang selalu digunakan untuk pre-season test MotoGP?
Ada dua alasan. Alasan yang pertama karena lokasi Sepang International Circuit ini berdekatan dengan KLIA, untuk urusan logistik jadi lebih mudah dan lebih praktis. Yang kedua, Sepang adalah sirkuit yang bisa dibilang lengkap. Sirkuit ini besar, treknya lebar, punya dua long straight. Nih, yang ini. Nah, dua long straight ini berguna untuk apa? Untuk ngetes kekuatan dari motor MotoGP, powernya, top speednya, ini bisa digeber di dua long straight ini. Terus Sepang juga punya kombinasi corner yang bisa melihat apakah motor MotoGP ini punya agility yang bagus. Jadi seperti yang ini contohnya, di sini bisa dilihat change of directionnya si motor ini seperti apa, bagus apa enggak. Karena motor MotoGP bukan hanya perlu cepat, kencang dan juga powerful, tapi bisa belok atau enggak, punya agility yang bagus atau enggak, cornering itu penting. Jadi dengan semua faktor ini dianggap bahwa semua tim akan punya data-data yang cukup banyak dan lengkap dalam pengembangan motor. Nah, kalau pengen tahu lebih lengkapnya lagi, Pedok Talk, aku cerita banyak di sana. Kenapa sirkuit Sepang selalu dipilih MotoGP jadi tempat tes pramusim? Kenapa harus Sepang? Kenapa nggak Mandalika aja? Sirkuit Sepang Malaysia dipilih sebagai lokasi tes pramusim MotoGP karena sirkuit ini dianggap mewakili karakteristik sirkuit lainnya. Sirkuit Sepang memiliki berbagai macam tikungan, mulai dari tikungan cepat hingga tikungan lambat. Ini memungkinkan para pembalap untuk menguji berbagai aspek dari motor dan ban mereka. Letak sirkuit Sepang juga memiliki kondisi cuaca yang beragam, yang memungkinkan para pembalap untuk menguji motor mereka dalam berbagai kondisi. Selain itu, sirkuit ini memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk pedok yang luas. Sirkuit Sepang juga terletak di lokasi strategis. Letaknya yang dekat dengan bandara memudahkan para tim untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, kalian sudah tahu sekarang kan, sirkuit Sepang memang layak, dan Mandalika memang ketinggalan jauh dari semua aspek. Tapi jangan bersedih Mandalika. Bisa belajar kok dari Sepang. Ya. Biar Mandalika mendunia juga. Dari sini kita boleh tengok sendiri, geng. Malaysia itu apabila buat pembangunan apapun lah, termasuk sirkuit ini yang berada di Sepang, dipikirkan jauh-jauh, dipikirkan secara matang-matang agar tak menyesal. Dan Malaysia menyediakan semuanya, termasuk fasilitas dan kualitasnya dibuat sebaik mungkin. Sementara di Indonesia ini menurut saya agak keburu-buru ya. Yang penting punya, yang penting ada pembangunan. Nah, untuk para netizen Indonesia ya, apabila orang ini mendapatkan ataupun tengok informasi-informasi di lapangan ataupun adanya pembangunan di negara kita, kita tak payah sombongkan dulu. Kalau kita bangga boleh, tapi jangan sombongkan ke negara jiran, karena banyak loh geng, banyak ada beberapa orang Indonesia itu yang telah menyombongkan dan merendahkan Malaysia, tapi ketika tahu fakta koyak. Contoh macam kemarin di Indonesia pertama kali di Indonesia buat program makan gratis kepada pelajar-pelajar. Ternyata di Malaysia itu udah lama ada sejak tahun 1971 kalau tak silap ya. Sementara Indonesia itu masih buat ini geng. Ini pun masih ada cekcok saat ini ya. Akan diberhentikan atau gimana saya kurang paham. Nah, lepas itu ada banyak lagi geng. Lepas itu tentang ibu kota ataupun di Indonesia itu ada IKN, di Malaysia itu ada Putrajaya. Di situ Indonesia sudah menyombongkan katanya ibu kota Malaysia Putrajaya itu ketar-ketir dengan Indonesia, tapi faktanya apa? Sekarang malahan diberhentikan sebentar karena belum ada investor dari luar negara. Nah, jadi dari sini kita boleh tengok di mana dan siapa yang ego-nya ini rendah. Pokoknya saya ini membela negara jiran kita, tapi kita harus sadar diri. Kita belajar dari kita dulu. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu apabila kita mendapatkan informasi, jangan dimakan mentah-mentah lalu langsung kita sebarkan sesebar-luaskan sementah-mentah itu, dan kita tak tahu fakta di lapangan. Alangkah baiknya kumpul uang dulu, kerja betul-betul. Apabila akan buat konten perbandingan macam itu, pergi aja dulu ke negara yang orang itu bandingkan. Contoh macam di Malaysia, pergi ke sana dulu,
Lepas itu ke Indonesia macam mana, fasilitasnya itu macam mana, pembangunannya macam mana. Setelah tahu fakta di lapangan, barulah buat komentar ataupun buat konten macam itu tak apa. Tapi jangan asal-asalan, jangan sampai orang membuat berita hoax, karena banyak netizen kita ataupun rakyat Indonesia yang percaya dengan konten-konten hoax yang seperti korang buat itu. Oke, apabila ada salah tutur kata saya di video ini dan sebelum-sebelumnya, saya minta maaf sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.